Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel Kelas F. Nama saya adalah Firman Rasmadi, NPM 102. Nama saya Rizky Arsetararjo dari NPM 210. Nama saya Muhammad Rifki Adiatma dari NPM Akhir 221. Dan teman saya Muhammad Dirga dari NPM 207. Berhalangan karena ada urusan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi les kami bernama Pak Prabowo kelas 4. Yang pertama kita input 1, masukkan kode dengan benar. 1, ketik 1. Selamat datang di menu pengajar. Kita ketik 1 lagi. Masukkan pertanyaan yang Anda ditanyakan. Saya ingin belajar. Oke, masukkan nama Anda, Firman. Berapa pertanyaan yang ingin ditanyakan tadi? 1. Terus apakah ini kembali ke halaman utama? Ketik 1. Yang kedua, kita lanjut ke materi pembelajaran. Ketik 2. Nah, di sini kita mulai pembelajaran kelas 4, yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang biasanya digunakan untuk menghitung benda, orang, atau hal lainnya. Selain itu, bilangan ini juga dimulai dari 0 hingga tak terhingga. Berikut beberapa materi bilangan cacah 4 SD untuk kurikulum Merdeka, diantaranya bilangan cacah besar, sistem bilangan untuk, bilangan bulat, serta perhitungan bilangan bulat besar. Materi di atas sesuai dengan buku materi pembelajaran matematika kelas 4 SD, volume 1 kurikulum Merdeka. Selain itu, pada kurikulum Merdeka, materi bilangan cacah diajarkan pada kelas 4 SD. Materi dipelajari meliputi mengenal bilangan cacah sampai 1000, kedua membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000, yang ketiga mengurutkan bilangan cacah sampai 10.000, yang keempat menambah dan mengurangi bilangan cacah sampai 10.000, yang kelima membandingkan bilangan cacah sampai 10.000, yang keenam bilangan cacah sampai 10.000, yang ketujuh menemukan bilangan cacah yang sampai hilang, yang terakhir menyusun bilangan cacah dalam pola tertentu. Pembelajaran bilangan cacah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bermain dengan bilangan, menggunakan benda konkret, menggunakan gambar, terakhir menggunakan media digital. Di sini kita masuk ke semester yang pertama. Yang pertama adalah bab 1, penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Contohnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Bab kedua yaitu pembagian bilangan cacah. Contoh 12 bagi 3 sama dengan 4. Karena 12 dapat dibagi dengan 3 kelompok masing-masing berisi 4. Bab 3 perkalian bilangan cacah. Contoh 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kita masuk ke semester 2. Yang ke bab 4, pencacahan. Contohnya menghitungi jumlah buah apel dalam sebuah keranjang. Yang bab kelima yaitu pola bilangan cacah. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8. Pokoknya termasuk ke dalam deretan bilangan genap. Nah, di sini akan muncul apakah ini kembali ke halaman utama. Ketik 1 ya. Nah, di sini kita lanjut ke kuis 3. Nah, ini
Dirga. Langsung aku ya. Baik, sekarang kita akan beralih ke kuis. Untuk memilih kuis, kita akan memilih nomor 3. Nah, lalu akan keluar, masukkan nama Anda, nama saya yaitu Dirga. Nah, soal nomor 1. Di sebuah pabrik terdapat 560 karyawan pria dan 480 karyawan wanita. Berapa total karyawan di pabrik tersebut? Nah, jawabannya adalah 1040. Lalu keluar tulisan jawaban Anda benar dan keluar soal nomor 2. Dalam sebuah gudang terdapat 3000 kardus barang, setiap kardus berisi 50 barang. Berapa total barang dalam gudang tersebut? Nah, jawabannya adalah 150.000. Nah, jawaban Anda benar juga. Seorang pembuat kue memiliki 5000 biji kacang dalam stoknya. Ia ingin menaruhnya dalam toples. Setiap toples berisi 100 biji kacang. Berapa jumlah toples yang kita dibutuhkan? Nah, untuk di sini saya akan memilih jawaban yang salah, yaitu 40. Maka output yang dikeluarkan adalah maaf, jawaban Anda salah. Selanjutnya ada sebuah perusahaan memiliki 4.200 karyawan. Perusahaan tersebut ingin mengadakan pelatihan untuk setiap kelompok berisi 30 karyawan. Berapa jumlah total kelompok karyawan yang ada? Di sini kita beralih ke soal UTS ya. Kita ketik 4 untuk mulai. Nama Anda, nama saya Rizky. Soal nomor 1. Seorang petani memiliki kebun dengan 800 pohon kelapa dan 650 pohon pisang. Berapa banyak pohon buah yang ada di kebun petani tersebut? Jawabannya adalah 1450. Ketik, oke, kita enter. Karena jumlah total pohon buah di kebun petani tersebut adalah 800 ditambah 650 sama dengan 1450 pohon. Soal yang kedua, seorang pengusaha memiliki 4.800 produk dalam persediaan. Ia ingin mengemasnya dalam karton dengan setiap karton berisi 100 produk. Berapa jumlah total karton yang dibutuhkan? Jawabannya adalah 48. Kita enter lagi. Jawaban saya benar. Di sini ada penjelasan lagi. Karena jumlah total karton yang dibutuhkan adalah 4.800 produk dibagi 100 produk atau karton, hasilnya adalah 48. Soal nomor 3. Di dalam sebuah taman terdapat 3.000 tanaman bunga. Mereka ingin menanamnya dalam barisan. Setiap barisan berisi 150 tanaman. Berapa jumlah total barisan tanaman bunga? Jawabannya yaitu 20. Benar lagi, di sini ada penjelasan lagi. Karena jumlah total barisan tanaman bunga tambah dengan 3.000 tanaman dibagi 150 tanaman atau barisan, yaitu jawabannya adalah 20 barisan. Soal nomor 4. Seorang pengusaha memiliki 1.200 karyawan di pabrik A dan 850 karyawan di pabrik B. Berapa jumlah total karyawan di kedua pabrik tersebut? Jawabannya adalah 2050. Salah, maaf, belum. Coba lagi. Karena jumlah total karyawan di kedua pabrik tersebut adalah 1.200 ditambah 850, jadi jawabannya adalah 2050 karyawan. Di soal nomor 5 ini saya ingin mencoba menyalakan ya. Jadi ada reaksi tersebut di aplikasi kami. Soal nomor 5. Di sebuah sekolah terdapat 990 siswa laki-laki dan 870 siswa perempuan. Berapa total siswa di sekolah tersebut? Totalnya adalah, yang benar adalah 1850. Di sini saya akan menjawab salah, yaitu 5. Oke. Yes. Kalau ada jawaban salah, ada penjelasannya. Seharusnya total siswa di sekolah tersebut adalah 980 ditambah 870. Totalnya adalah 150. Oke, di sini nilai saya 80. Apakah Anda ingin menjawab lagi? Tidak. Selanjutnya kita masuk ke UAS, yaitu ulangan akhir semester. Yang pertama ada soal UAS kelas 4. Sebelum itu kita masukkan nama Anda terlebih dahulu, yaitu nama saya Rifki. Pada soal nomor pertama ada seorang
Petani memiliki ladang dengan luas 6.500 meter persegi. Dia menanam jagung di 1/5 bagian ladang, kacang hijau di 2/5 bagian ladang, dan semangka di sisanya. Berapa luas lahan yang ditanami jagung dan kacang hijau? Jawabannya adalah 3.900. Mari kita ketik. Jawaban Anda benar, karena luas lahan yang ditanami jagung ada rumusnya, yaitu 1/5 dikali 6.500 sama dengan 1.300. Dan yang ditanami kacang hijau kita tinggal kalikan 2/5 dikali 6.500 meter persegi. Jawabannya 2.600. Total luas lahan yang ditanami jagung dan kacang hijau adalah 1.300 ditambah 2.600 sama dengan 3.900. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah toko buku memiliki 4.200 buku di raknya. Mereka ingin menyusunnya dengan tumpukan buku. Setiap tumpukan berisi 60 buku. Berapa jumlah total tumpukan buku? Jawabannya adalah 70. Mari kita ketik. Rumusnya adalah kita tinggal membaginya, yaitu 4.200 buku dibagi 60 buku sama dengan 70. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Pada sebuah pertunjukan ada 540 penonton dewasa dan 480 penonton anak-anak. Berapa jumlah total penonton dalam pertunjukan tersebut? Jawabannya 1020. Kenapa jawabannya 1020? Karena kita tinggal menjumlahkannya, yaitu 540 ditambah 480 sama dengan 1020. Selanjutnya pada soal nomor 4, seorang petani memiliki 10.000 butir kacang, 7.500 butir biji jagung, dan 6.800 biji kedelai. Ia akan membagi biji-biji tersebut ke dalam kantong-kantong, dan setiap kantong dapat menampung 500 butir biji. Berapa jumlah total kantong yang diperlukan? Jawabannya adalah 49. Karena dari total biji yang akan dibagi ke dalam kantong, rumusnya adalah 10.000 ditambah 7.500 ditambah 6.800 sama dengan 24.300 butir. Selanjutnya kita tinggal bagi dengan 500 butir sama dengan 49 kantong. Selanjutnya pada soal nomor 5, ada sebuah perusahaan memiliki 950 laptop dan 820 komputer meja. Berapa banyak perangkat komputer yang dimiliki oleh perusahaan tersebut? Jawabannya adalah 1.770. Karena perusahaan tersebut memiliki 950 ditambah 820 sampai dengan 1770 perangkat komputer atau 1170. Nilai saya adalah 100. Apakah kita mau mencoba lagi? Tidak. Selanjutnya kita ke bagian akhir, yaitu 6, rating. Apakah Anda suka dengan aplikasi ini? Silakan beri rating 1 sampai 5. Kita beri 5. Terima kasih atas kritik dan saran Anda.